Pada episode sebelumnya, perang hari kedua sudah dimulai. Sekarang orang Micmac memakai strategi mengepung dari segala arah. Bagian pelabuhan tidak tertutup kayu, jadi orang Micmac akan menyerang bagian itu. Terlihat ada lebih dari 30 sampan yang datang. Pertahanan orang Nordik terbagi menjadi dua, tapi serangan ke arah benteng justru semakin kencang. Orang Micmac melemparkan tali ke atas. Dari sana mereka mulai memanjat. Ditambah serangan api dan panah juga semakin besar. Hasilnya penjaga benteng bingung harus mengurus yang mana duluan. Mereka meminta Stark untuk memberikan komando, tapi Stark terdiam karena melihat serangan dari segala arah. Stark mulai berpikir untuk menyerah. Faktanya ada sekitar 200 orang Micmac yang menyerang bagian benteng. Ditambah 50-an orang yang datang dengan sampan. Jumlah sebanyak itu harus dilawan mereka yang jumlahnya hanya 52 orang. Itu pun sudah termasuk mereka yang sedang terluka. Terlihat Einar turun dari benteng untuk memperkuat pertahanan pantai. Einar meminta Stark untuk mengatur pertahanan benteng. Stark masih ragu untuk melawan, tapi waktu mereka sudah sangat terbatas. Lengah sedikit saja maka orang Nordik akan kalah. Stark meminta Einar mengulur waktu sebanyak mungkin. Stark akan berusaha mencari jalan keluar. Terlihat Ivar mengikuti Einar menuju pantai. Stark menyuruh Ivar berhenti karena Ivar masih terluka. Lagi pula apa yang bisa Ivar lakukan hanya dengan satu tangan. Ivar tidak mengerti perkataan Stark. Ivar masih punya tangan kiri. Ivar yakin itu sudah cukup untuk mengalahkan orang Micmac. Stark tidak mau membiarkan Ivar terjun ke medan perang sendirian. Jadi Stark akan turun dan bergabung dengan pasukan pantai. Tapi Ivar tidak mengizinkannya. Jika Stark pergi, lalu siapa yang akan memimpin bagian benteng? Jadi Ivar tetap akan pergi sendirian. Sayangnya Gangrati sudah mati. Jadi Ivar adalah satu-satunya saudara yang tersisa. Stark tidak mau Ivar menyusul Gangrati dan meninggalkannya sendirian. Ivar tidak suka argumen tersebut. Lihat sekitarmu, ada banyak saudaramu di sini. Stark punya bakat alami untuk memimpin. Jadi manfaatkan itu dan bawa saudaramu menuju kemenangan. Stark menangis mendengar omongan Ivar. Tapi bagi Stark, orang yang layak menjadi pemimpin adalah Ivar. Ivar paham hal itu, makanya dia akan mengambil resiko untuk bertarung di garis depan. Karena itulah arti menjadi pemimpin. Pasukan Micmac sudah sampai di pantai. Tidak ada waktu untuk mengobrol di sini. Ivar langsung berjalan ke pantai. Ivar tidak mau Einar mencuri semua kemenangan miliknya. Semangat Ivar akhirnya sampai kepada Stark. Stark berhenti melihat Ivar dan mulai memimpin pasukan benteng. Sementara itu di pantai, perang besar sudah dimulai. Orang Micmac menyerang dengan senjata tradisional mereka, sedangkan orang Nordik dengan peralatan yang terbuat dari besi. Tentu saja orang Nordik menang dalam hal kekuatan, tapi orang Micmac menang jumlah. Ivar datang dari belakang dengan kapaknya. Ivar langsung membunuh 2 orang dalam 2 kali serangan. Hal ini membuat Ivar dikepung dari depan, tapi Ivar tidak merasakan takut sama sekali. Ivar bangga menjadi pemimpin prajurit Nordik yang bertarung demi pasukan dan negara. Situasi seperti ini sudah Ivar impikan sejak lama. Akhirnya hari itu tiba dan Ivar merasa sangat hidup. Tapi Ivar hanya bisa membawa satu senjata dengan satu tangan. Ivar tidak membawa perisai, jadi berkali-kali dia terkena panah dan tombak. Luka yang kemarin saja belum pulih dan sekarang dia sudah terkena lebih banyak serangan. Ivar merasa sudah mencapai batasnya. Ivar melihat ke atas dan berkata, "Aku adalah prajurit sejati." Kemudian 3 tombak menembus tubuhnya Ivar. Ivar langsung terjatuh dan mengalami pendarahan hebat. Kesadaran Ivar semakin menipis dan Ivar teringat ketika panen bersama Stark dan Gangrati.
Sebenarnya apa yang kamu incar dalam hidupmu? Apakah kamu menargetkan posisi tertinggi dalam piramida? Atau kamu sudah cukup dengan hidup damai bersama orang yang kamu sayangi? Semua itu kembali kepada dirimu sendiri. Setelahnya kapak Ivar menjadi rebutan orang Micmac. Tentu saja itu adalah upgrade signifikan dari senjata tradisional mereka. Ternyata sudah banyak orang Nordik yang mati, dan senjata mereka diambil oleh orang Micmac. Tapi sepertinya sekarang bukan saatnya membuka peti harta karun, karena dari laut terlihat ada 4 kapal besar yang mendekat. Sudah pasti orang itu adalah kapten. Kapten dan pasukannya adalah mantan bajak laut ternama di Laut Baltik. Apakah kedatangan mereka akan mengubah jalannya perang? Dengan kapten ada di sini, itu artinya para wanita sudah berada di tempat yang aman. Mari kita buka peta modern. Lokasi mereka sekarang adalah Pulau Prince Edward. Orang Nordik datang dari arah utara. Jadi lokasi desa Arneis adalah garis utara pulau. Prediksi saya para wanita sekarang berada di pulau ini. Sebelumnya terlihat orang Micmac yang mengambil senjata dengan santai. Bisa diasumsikan kalau semua orang Nordik sudah dikalahkan. Apakah itu artinya Einar juga sudah tewas? Sebelumnya terlihat Cordelia yang menjaga bagian pantai. Kemana perginya Cordelia ketika perang di sini dimulai? Apakah Cordelia juga sudah tewas? Ataukah Cordelia masih menunggu di dalam sebagai pertahanan terakhir? Yang jelas bantuan sudah datang. Apakah kapten bisa mengalahkan mereka semua? Dan bagaimana kondisi Thorfinn sekarang? Apakah Miss Kepew bersedia menyembuhkan Thorfinn? Jika Thorfinn selamat dan kembali ke desa, apa yang akan dia lakukan setelah melihat perang di sini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Dan untuk semua orang yang mati dalam perang, rest in Valhalla. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.